Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Wan Fadli Damanik dengan NIM 2217011062 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 dan kelas 29 mata kuliah Teknologi Belajar Pembelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester saya, yaitu akan mempresentasikan sekaligus menjawab 5 pertanyaan yang sudah disediakan di LMS mata kuliah Teknologi Baru Belajar dan Pembelajaran. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Baik, izinkan saya menjawab soal ini. Tentu saja dalam pandemi COVID-19, hal ini mempercepat penggunaan teknologi digital dalam dunia pendidikan, mengubah proses pembelajaran secara signifikan. Ada beberapa hal yang tentu saja kita rasakan dan dapat kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh atau sering kita sebut sebagai PJJ. Sekolah mengandalkan platform seperti Zoom dan Google Classroom agar guru dan siswa selalu dapat belajar dari rumah. Misalnya banyak sekolah di Indonesia yang mengadopsi Google Classroom untuk mengirim tugas dan materi belajar yang dapat diakses siswa kapan saja. Yang kedua yaitu akses materi belajar yang luas. Teknologi memungkinkan siswa belajar dari sumber yang lebih variatif. Sebagai contohnya, yaitu aplikasi Ruang Guru yang dapat menonton video pembelajaran dan mengikuti latihan soal. Bahkan bisa berdiskusi dengan tutor secara daring. Hal ini tentu saja dapat menguntungkan kita sebagai siswa dan guru. Yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran. Dengan aplikasi adaptif seperti Khan Academy, mungkin hal ini dapat mempelajari materi yang bisa disesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. Ini sangat membantu siswa yang memerlukan waktu tambahan untuk memahami materi tertentu. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Teknologi mendukung siswa untuk belajar melalui proyek yang bisa dikerjakan bersama-sama, meski dari jarak jauh. Sebagai contohnya yaitu siswa dapat menggunakan Google Docs atau Padlet untuk kolaborasi dalam tugas kelompok. Namun ada satu tantangan dalam menerapkan sistem ini. Mungkin saja teknologi digital juga menuntut akses internet yang memadai dan kemampuan literasi digital yang bagi guru dan siswa harus dapat dikuasai lebih baik. Ada satu solusi berupa penyediaan perangkat dan pelatihan bagi guru yang sangat membantu, terutama di daerah-daerah yang minim fasilitas dan dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Baik, masuk ke pertanyaan kedua yaitu teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Baik, dalam perubahan ini mungkin perubahan dalam dunia kerja akibat teknologi ini mungkin kita dapat mempersiapkan beberapa hal. Menurut saya ada 3 hal yang dapat dipersiapkan, yaitu mengikuti kursus online dan sertifikasi. Saya sendiri bisa mengikuti kursus di platform seperti Udacity untuk belajar keterampilan seperti analisis, data, atau manajemen proyek digital. Yang kedua yaitu melatih kemampuan adaptif, mengasah keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis, membantu kita untuk mengadaptasi dalam lingkungan kerja yang berubah. Sebagai contohnya yaitu melakukan studi kasus dari pekerjaan yang relevan di industri terkait. Dan yang ketiga, membangun jaringan. Saya juga bisa bergabung dalam komunitas profesional di LinkedIn untuk bertukar pengetahuan dan mendapatkan informasi tentang keterampilan baru yang dibutuhkan. Sesuai soal tadi, teknologi membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Ada beberapa perubahannya, yaitu yang pertama, automasi dan kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut sebagai AI. Banyak tugas rutin kini diambil oleh alih-alih mesin seperti pemrosesan data dan tugas-tugas administratif.
Contohnya, di bidang perbankan, teknologi AI digunakan untuk analisis data nasabah sehingga memudahkan perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu kerja jarak jauh dan kolaborasi digital. Banyak perusahaan beralih ke kerja remote yang memungkinkan karyawan bekerja dari mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan reskilling. Keterampilan baru menjadi penting untuk menghadapi persaingan. Misalnya, banyak perusahaan IT membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan coding, analisis data, dan manajemen proyek digital. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga yaitu menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan atau yang sering kita sebut sebagai skills yang penting Anda atau kita miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan atau skill tersebut. Oke. Dalam pertanyaan ketiga ini saya menekankan 4 poin. Di era digital ini ada beberapa keterampilan sangat penting untuk menghadapi abad ke-21. Yang pertama mungkin berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keterampilan ini sangat penting untuk menganalisis situasi kompleks. Contohnya nyatanya, bekerja di bidang logistik, saya mungkin harus dapat menentukan solusi yang efisien saat menghadapi masalah distribusi. Saya bisa melatihnya, serta dengan menganalisis kasus nyata di perusahaan logistik sebagai latihan. Yang kedua, keterampilan digital. Kemampuan menggunakan perangkat digital sangat diperlukan. Saya dapat belajar menggunakan Microsoft Excel, software design, atau bahasa pemrograman melalui kursus di YouTube atau akademi. Misalnya, saya bisa mengambil kursus data analis with Excel untuk mempersiapkan diri dalam bidang analisis data. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Di era kompetitif ini, menemukan solusi unik sangat bernilai. Saya bisa mengasah kreativitas dan mencoba membuat proyek kreatif seperti membuat konten, media sosial, atau merancang bisnis analis seperti bisnis analisis kecil-kecil. Dan yang terakhir yaitu komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan ini penting untuk bekerja dalam tim. Misalnya dalam proyek kelompok, saya bisa berlatih menyampaikan ide dengan jelas dan menerima masukan dari anggota tim. Dalam menguasai 4 hal ini, bisa saja dilakukan melalui kursus online, praktik langsung, dan juga belajar dari mentor atau rekan yang lebih berpengalaman. Baik, masuk ke dalam pertanyaan yang keempat. Proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Tahapan adopsi TIK ini biasanya terdiri dari beberapa urutan yang dimana terdapat 5 urutan. Yang pertama yaitu pengenalan. Teknologi diperkenalkan kepada pengguna dan menjelaskan manfaatnya. Contohnya yaitu mengenalkan sistem belajar berbasis komputer di sekolah-sekolah yang mungkin udah sering kita alami. Dan yang kedua, persiapan. Mengembangkan infrastruktur dan memberi pelatihan kepada pengguna. Contohnya sekolah menyediakan WiFi, perangkat komputer, serta melatih guru menggunakan LMS atau e-learning yang biasa kita gunakan. Yang ketiga, implementasi. Teknologi mulai diterapkan secara langsung. Contoh, guru mulai menggunakan aplikasi Zoom dan Google Classroom sebagai media mengajar harian. Ini ada kaitannya sama seperti soal nomor 1. Yang keempat, pengembangan teknologi. Ditingkatkan sesuai kebutuhan. Contohnya, sekolah menambah fitur pada platform belajar untuk mendukung interaksi siswa seperti ruang diskusi atau ruang forum. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah TIK diintegrasikan penuh sehingga penggunanya menjadi efisien dan maksimal. Baik, ada pertanyaan tadi, analisis pengembangan TIK di Indonesia apakah sudah tepat? Menurut saya di Indonesia tahapan adopsi teknologi masih menghadapi tantangan, terutama di daerah yang minim akses internet. Beberapa sekolah di perkotaan mungkin sudah dapat kita lihat tahap optimasi, sementara di pedesaan masih perlu dukungan infrastruktur dan pelatihan lebih lanjut. Mungkin pemerintah juga dapat berperan penting dalam fasilitasi penyebaran teknologi secara merata. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini?
dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Berikan saya jawaban yang lengkap dan jelas. Oke. Pada pertanyaan nomor 5 ini ada 2 pertanyaan yang ditekankan. Baik, yang pertama, proses pembelajaran yang tepat di era digital harus memenuhi kebutuhan siswa dengan cara yang interaktif dan fleksibel. Tentu saja interaktif dan fleksibel menekankan 3 hal. Yang pertama yaitu blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring untuk fleksibilitas. Contohnya guru memberikan materi melalui video pembelajaran yang diakses dari rumah, lalu diskusi langsung di kelas untuk memperdalam pemahaman. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Siswa bekerja dalam proses nyata yang menantang mereka untuk menerapkan berbagai keterampilan. Misalnya saja, siswa membuat proyek riset sederhana tentang perubahan iklim, di mana mereka melakukan riset dan menyusun laporan bersama-sama. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya belajar digital. Siswa menggunakan sumber belajar online seperti simulasi atau video interaktif dari Khan Academy yang membuat pelajaran lebih menarik. Mungkin metode penilaiannya saya juga menekankan 3 hal. Yang pertama yaitu penilaian formatif berkelanjutan. Guru bisa menggunakan kuis mingguan secara online untuk melihat pemahaman siswa secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang cepat. Yang kedua, portofolio digital. Siswa bisa mengumpulkan hasil proyek dalam portofolio online untuk menggunakan proses dan hasil belajar mereka. Misalnya saja, dalam kelas seni, siswa bisa mengunggah karya digitalnya yang nantinya akan dinilai secara komprehensif. Dan yang terakhir, analitik pembelajaran. Dengan bantuan perangkat digital, guru bisa melacak perkembangan siswa secara otomatis. Data ini membantu guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa dan memberi perhatian lebih pada mereka yang membutuhkan.